Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Puya Gafes yang beranggotakan Muhammad Haidar Iskandar, Nafisa Karim, dan Alia Zahra Ramadhani. Pada riset investasi kali ini, kami akan menganalisis PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau yang bisa disingkat dengan DSNG, perusahaan agribisnis yang sebagian besar dari sektor kelapa sawit. Sekitar 88% revenue perusahaan berasal dari CPO, sehingga pergerakan bisnis sangat dipengaruhi oleh harga sawit global. Saat ini harga saham berada pada kisaran sekitar Rp1.800 sampai Rp1.850. Sementara target price kami adalah Rp2.300, yang berarti terdapat potensi upside sekitar 24%. Fokus utama pada riset ini adalah melihat apakah DSNG benar-benar undervalued atau sudah mencerminkan nilai wajarnya. Alasan utama kami memilih DSNG adalah karena kualitas fundamental bisnisnya belum sepenuhnya tercermin pada harga saham saat ini. Industri sawit masih menjadi sektor strategis Indonesia dengan permintaan global yang sangat tinggi. Selain itu, program biodiesel B50 menjadi katalis penting yang menjaga demand domestik tetap kuat. DSNG juga menunjukkan pertumbuhan laba yang konsisten ditambah keunggulan pada aspek ESG dan sustainability yang semakin relevan bagi investor institusional. Jadi, pasar masih belum sepenuhnya menghargai kualitas bisnis DSNG. Secara operasional, DSNG memiliki model bisnis agribisnis terintegrasi dengan kontribusi revenue terbesar dari palm oil sebesar 88%, disusul kayu 10%, dan renewable energy sekitar 2%. Konsentrasi pendapatan yang tinggi pada sawit memang menjadi kekuatan sekaligus resiko. Dari sisi operasional, DSNG memiliki lahan sekitar 111.900 hektar dengan usia tanaman rata-rata 15 tahun yang masih berada pada fase produktif optimal. Produktivitas TBS mencapai 23,6 ton per hektar dan OER sebesar 23,5% yang berada di atas rata-rata industri. Ini menunjukkan efisiensi kebun dan kualitas pengelolaan yang baik. Dari sisi keuangan, pertumbuhan DSNG cukup solid. Revenue meningkat dari 7,12 triliun pada 2021 menjadi 12,31 triliun pada 2025. Sementara laba bersih naik dari 740 miliar menjadi 1,83 triliun. Artinya, perusahaan mencatat pertumbuhan rata-rata sekitar 15% untuk revenue dan 25% untuk laba. ROE juga berada pada level yang sehat, yaitu 17%, menunjukkan kemampuan menghasilkan return yang baik bagi pemegang saham. Dengan PER sekitar 10 kali, valuasi saham ini masih tergolong murah dibanding kualitas fundamentalnya. Bahkan, estimasi nilai wajarnya berada di kisaran Rp2.200 sampai Rp2.450, sehingga upside masih cukup menarik. Selain fundamental keuangan, DSNG juga memiliki keunggulan pada implementasi ESG. Sekitar 95% energi operasional berasal dari energi terbarukan dan 100% limbah sawit dimanfaatkan kembali, sehingga efisiensi berjalan beriringan dengan sustainability. Perusahaan juga telah memiliki kebijakan NDPI serta traceability yang menjadi standar penting dalam industri global. Untuk tahun 2026, kami memperkirakan revenue masih tumbuh sekitar 5% dengan laba yang tetap stabil di kisaran 1,9 triliun. Pendorong utamanya berasal dari harga CPO yang tetap kuat dan implementasi biodiesel B50. Ini memperkuat rekomendasi buy dengan target price Rp2.300. Keunggulan ESG DSNG semakin terlihat dari skor SPOTT sebesar 95,7%, yang merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Angka ini jauh di atas kompetitor seperti TAPG sebesar 76,9%, AALI sebesar 53,9%, dan LSIP yang sebesar 53,7%. Skor ini menunjukkan transparansi, tata kelola keberlanjutan, dan kesiapan perusahaan dalam menghadapi regulasi global seperti European Union Deforestation Regulation. Dalam konteks investasi sendiri, ESG bukan lagi sekedar nilai tambah, tetapi sudah menjadi competitive advantage karena membuka akses pasar premium, menurunkan cost of funding, dan meningkatkan daya tarik bagi investor institusional. Secara keseluruhan, DSNG menawarkan peluang investasi yang menarik sebagai saham sawit undervalued dengan fundamental yang kuat.
Perusahaan memiliki pertumbuhan laba yang konsisten, neraca yang sehat dengan debt to equity ratio hanya 0,47 kali, serta katalis pertumbuhan dari biodiesel B50 dan pengembangan bio-CNG. Meskipun bisnis sawit tetap memiliki risiko dari volatilitas harga CPO, DSNG memiliki daya tahan yang lebih baik karena efisiensi operasional yang tinggi dan ESG yang unggul. Dengan risk reward yang menarik dan upside sekitar 24,3%, kami memberikan rekomendasi buy untuk investasi jangka menengah.